Bertemu lagi dengan saya dalam Frans Membahas. Kali ini bintang tamu kami adalah Bapak Ari Juliano Gema. Beliau adalah pakar hak kekayaan intelektual yang juga pernah menjabat sebagai Deputi Fasilitasi, Haki, dan Regulasi pada Barekraf dan juga pernah menjabat sebagai staf ahli Menteri bidang Reformasi Organisasi dan Regulasi di Kemenparekraf. Selamat siang Pak Ari. Siang Pak Frans. Sehat ya? Alhamdulillah. Pak Ari, kita ngobrol-ngobrol nih santai mengenai hak kekayaan intelektual atau intellectual property right ya. Dimana sekarang ini kan sedang dikembangkan peraturan pemerintah tentang pelaksanaan undang-undang ekonomi kreatif, di mana salah satunya yang menarik perhatian masyarakat adalah terkait dengan bagaimana kekayaan intelektual atau konten di media sosial itu bisa menjadi jaminan untuk mengajukan pinjaman dan lain sebagainya. Tapi sebelum masuk ke sana, saya pengen tahu dulu nih mengenai kekayaan intelektual. Seperti apa sih kekayaan intelektual itu yang? Ya. Jadi secara simpel sebenarnya kekayaan intelektual itu adalah hak kekayaan intelektual adalah hak yang timbul dari daya cipta atau daya kreasi manusia. Intinya seperti itu gitu. Yang mana saat ini kalau kita bicara tentang kekayaan intelektual ada dua genus besar gitu ya. Yang pertama adalah kekayaan intelektual yang dimiliki komunal dan kekayaan intelektual yang dimiliki privat. Kalau kita ngomong kekayaan yang dimiliki komunal itu, contohnya misalnya indikasi geografis seperti Kopi Toraja, Kopi Gayo, nah itu komunal tuh. Terus kemudian pengetahuan gitu ya? Ya, pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional dan juga sumber daya genetik. Nah ini masuk lingkup yang dimiliki sama komunal atau masyarakat. Sedangkan kalau satu lagi yang dimiliki privat itu, nah ini yang kita kenal sehari-hari nih. Dari mulai merek, desain industri, paten, rahasia dagang, kemudian hak cipta dan desain tata letak sirkuit terpadu. Sama satu lagi yang sebenarnya juga termasuk haki tapi di bawah Kementerian Pertanian, yaitu perlindungan varietas tanaman. Jadi sebenarnya ada 7 kalau yang dimiliki oleh private. Oke. Dan ini semua dilindungi oleh undang-undang? Yes. Sepanjang didaftarkan? Jadi ada yang 7 ini, yang dimiliki private ini masing-masing punya undang-undangnya sendiri-sendiri. Oh gitu, terpisah-pisah ya? Iya. Oke. Dan cara mendaftarkannya supaya ini tercatat seperti apa? Nah, jadi memang di bidang KI ini, kalau untuk yang privat ini, kalau untuk merek, paten, dan desain industri, serta pelindungan varietas tanaman tadi, PVT ini, memang harus didaftarkan untuk mendapat pelindungan. Tapi, kalau misalnya hak cipta, itu tidak perlu didaftarkan untuk mendapat pelindungan. Karena sifatnya deklaratif. Siapa yang pertama kali mengumumkan terlebih dahulu, dia dianggap sebagai penciptanya. Oh, otomatis ya? Otomatis. Jadi contohnya misalnya, kalau kita sering bikin foto, bikin video, terus posting di Instagram kita segala macam itu, nah itu langsung kita diakui sebagai penciptanya. Oh, walaupun tanpa harus didaftarkan atau betul. dideklarasikan ya? Iya. Okay. Sedangkan yang lain-lain itu memang perlu pendaftaran. Oke. Kalau misalnya perlu pendaftaran, mendaftarnya di DJKI, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang di bawahnya Kemenkumham. Oke. Oke, nah ini kan ada peraturan pemerintah terbaru ya, nomor 24 tahun 2022, yang merupakan turunan dari Undang-Undang nomor 24 juga tahun 2019 tentang ekonomi kreatif. Di mana salah satu klausulnya disebutkan bahwa konten dari media sosial, ya saya sebut saja YouTube misalnya, itu bisa loh dijadikan sebagai agunan lah atau jaminan ketika maksudnya pelaku usaha baik itu UMKM maupun pengusaha apapun untuk diajukan sebagai agunan untuk mengajukan kredit atau pembiayaan di bank. Itu seperti apa latar belakang dari peraturan pemerintah ini? Iya, jadi memang sebenarnya ini istilahnya kan kalau di PP itu skema pembiayaan berbasis KI, berbasis kekayaan intelektual gitu ya. Skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual. Iya. Karena dulu sebenarnya gini, waktu di Barekraf dulu tahun 2015 kita melihat bahwa banyak teman-teman pelaku ekonomi kreatif ini kebanyakan mereka berusahanya itu menggunakan dana sendiri. Karena mereka tidak bisa akses ke perbankan atau lembaga pembiayaan, mengingat mereka nggak punya tuh namanya aset fisik yang memadai untuk contoh dari pelaku ekonomi kreatif ini seperti apa sih? Contohnya adalah seperti fotografer, pelukis, film maker, kemudian juga seniman lah ya. Seniman yang juga gitu mereka begitu gitu ya. Intinya di sektor musisi juga gitu masuk. Yang penghasilannya tidak pasti lah. Tidak pasti, betul. Tapi ketika mereka menghasilkan satu karya dan meledak, nah itu punya value tuh di situ gitu. Nah, di sanalah kemudian kita melihat nih kayaknya ada sesuatu yang salah nih
mereka idenya kadang bisa bernilai ekonomi tinggi, tapi kenapa nggak bisa akses ke bank gitu. Akhirnya kita ngelihat bahwa seharusnya yang mereka miliki sebenarnya adalah KI-nya nih, kekayaan intelektualnya, atau hak-nya tersebut. Yang mana sebenarnya tahun 2014 dan tahun 2016 ini keluar namanya Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Paten yang mengatur bahwa hak cipta dan paten dapat dijadikan jaminan fidusia. Sejak tahun 2014 dan 2016 itu. Sehingga ketika mereka akhirnya orang-orang udah mulai mau masukkan itu, tapi ternyata masih juga ditolak sama pihak perbankan. Karena pada saat itu pihak perbankan masih bingung, ini valuasinya bagaimana ya? Ini prosesnya bagaimana segala macam. Karena tiba-tiba muncul undang-undang itu tanpa ada peranata pendukung gitu. Nah, disinilah kemudian kita mulai berpikir, ini kayaknya memang nggak mungkin kita ujuk-ujuk langsung minta bank terima dong kayak gini tanpa peranata pendukung yang kita susun. Itulah mengapa latar belakang kemudian kita menyusun tadi skema tadi dalam PP yang baru itu untuk memberikan peranata pendukung sebenarnya. Peranata pendukung itu yang tadi pertama itu kekayaan intelektual itu harus punya nilai ekonomi, lalu kemudian ada juga persyaratan untuk mengajukan, dalam hal ini objek-objeknya apa aja, terus prosedurnya bagaimana, dan yang paling penting adalah adanya metode valuasi yang diakui oleh perbankan dan juga profesi penilai publiknya. Profesi nilai KI-nya. Nah, ini menarik nih. Bagaimana nih caranya menilai ekonomisnya dari satu konten di media sosial itu? Iya. Jadi kalau kita balik lagi tadi ke kontennya, konten YouTube gitu ya, ini kan sebenarnya muncul ketika Pak Yasona Lawli ya ngomong gitu. Wah, konten itu bisa dijadikan jaminan gitu. Nah, kita melihatnya bahwa jadi objek jaminan untuk skema ini adalah ada 3 sebenarnya. Pertama itu KI sebagai jaminan fidusia, tadi yang pertama gitu ya, yang udah diatur sebenarnya dari dulu. Lalu kemudian kontrak dalam kegiatan ekonomi kreatif, dan yang ketiga hak tagih dalam kegiatan ekonomi kreatif. Nah, jadi sebenarnya bank punya 3 opsi nih untuk bisa menilai seseorang pelaku ekonomi kreatif ini mengajukan basis KI-nya. Kalau fidusia udah jelas lah gitu. Jadi KI-nya sendiri itu dijaminkan sebagai fidusia, nanti bisa dinilai. Yang kedua ini adalah kontrak dalam kegiatan ekonomi kreatif, contohnya adalah license agreement. License agreement itu kan ada value-nya berupa license fee yang harus dibayarkan sama orang gitu. Nah, license fee-nya inilah sebenarnya kan bisa dinilai, betul. Ketika misalnya tahun depan saya akan dapat license fee 100 juta nih dari orang yang pakai merek saya, ya udah itu harus sebenarnya bisa divaluasi yang bisa nanti diperhitungkan oleh bank. Sedangkan kalau hak tagih itu biasanya kalau kita contohnya adalah di musik itu, musisi itu punya hak tagih atas royalti yang berasal dari penggunaan musiknya kalau di kafe, di restoran, di TV, radio. Yang itu rutin tuh tiap tahun diterima oleh si musisi. Nah, hak tagih ini kan sebenarnya juga bisa divaluasi. Sehingga nanti pihak lembaga pembiayaan bisa melihat nih dari 3 ini tinggal dicari aja yang kira-kira nilainya memang paling besar mana, apakah kontrak lisensinya, apakah hak tagihnya ini segala macam, yang nantinya mereka akan bisa melihat mana yang kira-kira penilaian ekonomi yang paling memadai. Nah, tadi kalau ditanya bagaimana metode penilaiannya, sebenarnya ternyata sama aja kalau teman-teman profesi penilai publik gitu ya, yang mereka sampaikan melalui pendekatan pasar, pendekatan pendapatan, dan pendekatan biaya atau cost gitu ya. Ini mereka gunakan ini sama aja dengan kombinasi-kombinasi tertentu gitu, yang mana nantinya pada akhirnya bisa menghasilkan satu valuasi tertentu gitu. Oh, pendekatannya seperti itu ya? Jadi kalau misalnya, kita langsung aja simulasi lah ya. Misalnya saya punya akun YouTube yang lumayan banyak followernya, dan juga lumayan banyak yang pemasang iklannya di situ, AdSense-nya banyak. Kemudian saya punya catatan bahwa, AdSense yang sudah masuk saya sekian, itu yang dijadikan penilaian. Jadi ternyata kalau saya ngobrol sama teman-teman yang biasa, YouTuber ya, khususnya gitu ya, yang udah AdSense segala macem, mereka tuh punya hak tagih sebenarnya kepada YouTube. Ketika mereka tahu AdSense-nya, banyak nih yang masuk dari segala macam, mereka punya hak tagih tuh. Nah, di sanalah karyanya, konten YouTube-nya itu dilindungi dengan hak cipta. Jadi kan video itu kan perlindungannya hak cipta. Nanti dicatatkan, istilahnya kalau hak cipta itu catatkan ke JKI, keluar surat pencatatan ciptaan. Surat pencatatan ciptaan tersebut dengan tadi yang hak tagih dan tadi catatan recordnya dia dapat ini kepada bank ini. Nah, ini bisa nih memudahkan bank untuk melakukan valuasi nih dari situ. Ada nggak kayak appraisal lah kalau bank untuk misalnya untuk properti kan ada appraisalnya. Ini ada appraisalnya juga ya? Ya, kalau di PP tersebut kita mengatur 2 nih. Ada pertama adalah profesi penilai KI yang selama ini sebenarnya sudah dijalankan oleh profesi penilai publik KJPP sebenarnya. Udah ada dijalankan oleh mereka, cuma memang kita perlu upgrade nih kompetensinya.
Karena selama ini mereka terbiasa menilai aset fisik, nah kita nanti coba lakukan diklat. Sebenarnya sih Kemenkeu sih yang penting untuk fasilitasi KJPP supaya mereka di-upgrade kompetensinya sehingga bisa menilai KI tersebut. Dan yang kedua, di internalnya lembaga pembiayaan atau perbankan tersebut, kita juga bisa bentuk namanya panel penilai KI. Nah, panel penilai KI ini pihak bank atau lembaga pembiayaan ya? Ini sebenarnya adalah peningkatan fungsi dari komite kredit. Iya. Jadi selama ini di perbankan itu ada namanya komite kredit yang menilai setiap proposal pembiayaan yang masuk. Nah, kalau ada proposal pembiayaan yang masuk itu untuk jaminannya KI, nah mereka bisa membentuk panel penilai KI namanya. Nah, kan biasanya kalau di perbankan kalau nggak salah, kalau untuk permohonan pinjaman di bawah 10 miliar itu bisa dinilai sendiri. Sedangkan di atas 10 miliar baru pakai independen gitu. Nah, itu diaturnya kayak begitu. Jadi profesi penilai publik ini nantinya akan menilai yang 10 miliar ke atas, sedangkan panel penilai KI ini yang 10 miliar ke bawah. Oke. Selain YouTube, media sosial lainnya juga memungkinkan ya untuk? Memungkinkan sekali. Makanya tadi saya bilang kalau musik itu kan sebenarnya sudah rutin gitu ya. Kita punya LMK, Lembaga Manajemen Kolektif, yang mengkolek semua penggunaan musik dari tadi TV, radio, dan lain-lain tersebut, yang nanti ada hak tagihnya di situ, dan setiap tahun ada catatannya, sehingga bank mudah sekali kalau ketemu teman-teman musisi ngebawa itu recordnya, saya mau minjem ini karena tiap tahun saya dapat 100 juta minimal, ya udah tinggal evaluasi. Semacam nilai kontrak ya? Betul. Digadaikan lah ibaratnya untuk mendapatkan pinjaman gitu. Iya, betul. Nah, yang menarik lagi nih, kemarin kan ada, ini sih kaitannya sama isu yang kemarin terakhir kan ada yang mendaftarkan Citayam Fashion Week tanpa pengetahuan yang pemiliknya. Itu seperti apa sih ini fenomenanya? Kalau kayak gitu? Ya, jadi kalau saya lihat kan sebenarnya pendaftaran merek itu sistemnya first to file. Jadi siapapun yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran itu akan dilayani pendaftarannya oleh DJKI. Bukan siapa yang menggunakan pertama kali. Jadi bukan first to use tapi first to file. Nah, disinilah kemudian masyarakat mungkin nggak ngerti gitu. Jadi ya kalau Baim Wong atau PT-nya Baim Wong itu mendaftarkan pertama kali, ya silahkan aja, nggak ada masalah sebenarnya gitu. Karena nanti toh itu baru pengajuan permohonan sebenarnya. Jadi bukan berarti bahwa ketika dia mengajukan permohonan pendaftaran langsung diterima, enggak. Itu mungkin orang-orang nggak mengerti gitu. Akan ada proses yang menilai sebenarnya dia layak apa enggak sih disetujui permohonannya oleh DJKI gitu. Nah, tapi kemudian memang publik terlanjur melakukan penekanan publik kan. Wah, ini harusnya ini nggak boleh nih segala macam. Nah, akhirnya ditarik lah gitu. Kalau menurut saya sih, saya menyayangkan penarikan itu karena publik jadi nggak belajar gitu. Edukasi publik nggak jalan. Kan harusnya kita, kalau di DJKI itu prosesnya adalah ketika ada permohonan masuk, diperiksa formalitasnya. Kalau formalitas sudah memenuhi, masuk ke masa pengumuman 2 bulan. Masa pengumuman 2 bulan ini baru nanti orang-orang yang keberatan silakan masukkan keberatannya tertulis. Bukan kamu tuh penemunya atau bukan apa gitu ya? Gitu. Bukan, jadi silakan maksudnya bajukan keberatan secara tertulis. Bahkan kalau Pak Ridwan Kamil keberatan, ya silakan tertulis juga gitu ya. Masukkan tertulis. Nanti dari keberatan tertulis itu akan disanggah juga tertulis oleh si orang ini, oleh si PT ini gitu. Sehingga nanti dari sinilah DJKI bisa menilai, oh benar niatnya baik baru diterima, atau wah benar ternyata dia niatnya tidak baik nih, buktinya ini ada keberatan ini. Nah, jadi dengan demikian publik belajar gitu, oh ternyata memang DJKI setelah menganalisa ternyata ketahuan nih begini gitu. Nah, itu yang nggak terjadi di publik kemarin. Karena gitu. Keburu ditarik, betul. Dan sebenarnya kalau kita memiliki, katakanlah misalnya saya nih mendaftarkan Citayam Fashion Week, itu juga bisa menjadi tadi agunan tadi untuk Fiducia? Bisa. Jadi merek yang penting adalah sudah dikomersialisasi. Jadi waktu itu memang konsep awalnya kan kita bilang waktu tahun 2015, saya ingat banget Bekraf dari dulu sudah bilang, kita ingin nih sertifikat haki ini atau sertifikat merek juga itu bisa dijadikan jaminan seperti halnya sertifikat tanah gitu. Itu dari dulu kita bilang kayak begitu gitu. Tapi memang di balik itu bukan hanya sesederhana itu. Jadi merek yang sudah didaftarkan dapat sertifikat itu dia harus dikomersialisasi dulu. Jadi nantinya dengan demikian ketika dia ke bank ada recordnya. Nah, seperti itu catatan bahwa komersialisasi kayak gimana sih? Oh, ini sudah dilisensikan, sudah ada produk yang dijual segala macam, baru itu bisa dievaluasi. Oke. Jadi ada proses juga tetap ya. Betul. Nggak semata-mata daftar terus langsung bisa dijadikan. Iya.
Nah, kembali lagi ke peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2022 itu. Tadi selain yang sudah disampaikan, apalagi yang diatur di situ sehingga memungkinkan nanti kalau misalnya pelaku usaha UMKM itu hendak melakukan mengajukan pinjaman dan mengagunkan kontennya. Selain kesiapan pihak bank, kemudian kesiapan penilai, kemudian konten kita sendiri, value-nya, apalagi yang menjadi prasyarat? Iya, jadi memang sebenarnya dari hal-hal tersebut gitu ya, yang paling penting memang kalau kita melihatnya adalah bahwa adanya peran dari pemerintah sih untuk memberikan semacam intervensi di awal untuk penempatan dana sih kalau saya lihat gitu. Karena tadi kalau ditanya misalnya kalau kita melihat pengalaman dari negara-negara lain ya itu ini skema ini bisa berjalan karena pemerintahnya mau intervensi dulu di awal bahwa memberikan contoh. Ini bisa kok jalan, nih saya kasih dana ya, Anda coba kelola untuk teman-teman yang mau meminjam dengan jaminan KI tersebut. Nah, ini mungkin memang yang menurut saya itu yang salah satu syarat utama sistem ini bisa berjalan. Karena kalau saya bilang tadi bahwa ya KI memang bisa dijaminkan, itu OJK udah confirm. OJK itu confirm, artinya secara verbal mereka selalu menyatakan, iya bisa kok, bisa. Seperti ini seperti kebendaan yang lain kok. Oke. Lalu kemudian kalau pihak bank, cuma memang pihak bank dalam hal ini masih mencari-cari bentuknya bagaimana sebenarnya proses prosedurnya dan lain-lain, dan juga memang mereka juga butuh tadi kepastian juga dari regulasi dalam hal ini OJK untuk membuat peraturan OJK yang secara tegas mencantumkan haki dapat jadikan jaminan. Sekarang belum ada ya? Sekarang belum ada. Oke. Kalau tadi bicara dari negara-negara lain, sudah ada belum yang benar-benar terimplementasi dan dijalankan? Iya, jadi kalau saya baca di berbagai literatur, itu setidaknya Singapura, Malaysia, teman-teman di kita tuh yang dekat-dekat itu Korea, kemudian Jepang juga, dan China itu sudah melakukan itu sudah lama. Memang ini sudah sebenarnya ini skema yang umum sebenarnya di berbagai negara maju yang memang mereka mengandalkan peningkatan atau pengembangan KI sih sebenarnya gitu ya. Kenapa di kita ini memang agak terlambat karena untuk memahami KI aja sudah sulit gitu ya. Satu, kedua pelanggaran KI masih banyak gitu sehingga memang pada akhirnya orang menganggap KI apaan sih, udah bikin susah doang, seperti itu gitu ya anggapan dari awal. Tapi ketika kita belajar dari negara lain, ternyata memang udah dikembangkan lebih jauh nih KI. Ya udah deh kita coba deh skema pembiayaan berbasis KI ini coba dijalankan di Indonesia seperti itu gitu. Oke. Berarti memang pemerintah dalam hal ini sangat mensupport ya melalui peraturan atau regulasi yang disiapkan. Yes, betul. Tinggal bagaimana nanti implementasinya. Udah ada dengar-dengar belum yang udah ada nih yang masuk mengagunkan kontennya? Iya, jadi diimplementasi secara real gitu. Kalau sekarang sih belum gitu ya, belum. Cuma waktu undang-undang hak cipta dan undang-undang paten itu mengatur bahwa hak cipta dan paten dapat dijadikan jaminan fidusia, itu udah mulai banyak yang masuk sebenarnya. Gitu. Cuma memang masalahnya adalah satu, mempertanyakan valuasi yang itu belum diatur pada saat itu. Yang kedua adalah mempertanyakan juga pencatatannya bagaimana, karena ternyata di DJKI itu nggak ada tuh pencatatan haki yang dijadikan jaminan. Jadi kan kita nggak bisa cross check gitu, misalnya, saya mau menjaminkan ini, nah pihak yang menerima kan pengen ngecek kan, ini udah dijaminkan atau belum? Itu nggak ada catatannya. Nah itu juga jadi satu masalah yang mungkin, betul, jadi PR yang perlu dikembangkan nanti ke depan gitu. Nah itu seperti itu gitu kejadiannya, sehingga nggak jalan tuh konsepnya tuh. Nah ini mungkin mewakili pertanyaan para content creator nih. Kalau misalnya mau butuh bantuan informasi ataupun bantuan support supaya ini bisa jadi kejadian, ke mana ini harus bertanya? Iya, sebenarnya Kemenparekraf dalam hal ini adalah sebagai kementerian pengampu nih untuk pelaksanaan undang-undang dan PP ini gitu ya, untuk skema pembiayaan berbasis KI. Dan setahu saya memang nanti akan ada namanya pusat informasi lah sehubungan dengan itu gitu. Sehubungan dengan itu karena nanti pun Kemenparekraf itu akan membuat sistem pencatatan pembiayaan sih. Jadi yang dicatat di sana nanti ada profesi penilai KI, namanya profesi penilai KI yang memang punya kompetensi sehingga nanti publik bisa melihat dan bisa menggunakan jasanya, satu. Dan kedua, kalau misalnya teman-teman yang sudah mendapatkan pembiayaan itu nanti ada informasinya di situ gitu, siapa aja yang udah menerima pembiayaan gitu, sehingga nanti bisa belajar juga dari sana gitu. Nah itu Kemenparekraf tuh membuat sistem informasi seperti itu sebenarnya nanti gitu, sehingga termasuk juga bagaimana nanti kalau teman-teman pelaku ekonomi kreatif mau menjaminkan atau mengakses skema ini gitu, nanti ada tuh prosedur dan lain-lainnya itu dibantu misalnya.
terakhir nih Pak Ari, dari peraturan pemerintah tersebut sudah habis semua dibahas ya? Apa nanti perlu peraturan Menteri Ekonomi Kreatif lagi atau sudah selesai semua di situ? Ya, sebenarnya kalau di undang-undang di PP itu sebenarnya harusnya sudah final gitu ya, harusnya. Tapi memang kemudian ketika ada namanya pembuatan sistem informasi tadi, lalu kemudian DJKI juga perlu membuat sarana pendukungnya lah ya. Sarana pendukung tadi segala macam itu, tampaknya akan ada nih peraturan-peraturan teknis lainnya gitu ya, termasuk tadi OJK tadi. Regulasi OJK berkenaan dengan pencantuman haki dapat dijadikan jaminan. Nah, itu udah. Oke, terima kasih nih Pak Ari. Lumayan lengkap dan mudah-mudahan ada pelaku usaha UMKM yang harusnya mungkin bersatu ya. Jadi agak beberapa sehingga nanti mereka punya suara lebih kuat ya, misalnya untuk menjadikan salah satu piloting lah, untuk mencoba, untuk mengagunkan konten mereka. Dan kalau ini berhasil mungkin bisa dipublikasikan secara luas sehingga masyarakat tahu bisa dan sudah bisa mengimplementasikan ini gitu. Ya, jadi memang kalau sebagai tambahan bahwa PP ini sebenarnya memang baru berlaku setahun kemudian. Dari tanggal 12 Juli kemarin gitu, jadi 12 Juli tahun depan gitu. Nah, selama setahun ini memang perlu dipersiapkan tadi segala macam. Baik itu oleh lembaga perbankan, regulator di OJK, maupun memang teman-teman pelaku ekonomi kreatif yang perlu mempersiapkan tadi bagaimana nanti evaluasinya, kemudian catatan-catatan keuangannya, rekornya, sehingga nanti ketika undang PP ini berlaku udah siap semua gitu. Oke, ya. 1 tahun lagi ya. Iya. Ya, mudah-mudahan semuanya bisa dilaksanakan dengan baik. Dan di sini bisa kita lihat bahwa pemerintah melalui kebijakan juga bisa mengatur supaya masyarakat punya nilai lebih dan bisa memanfaatkan kekayaan intelektualnya sehingga bisa mengajukan pinjaman ataupun memberikan naik kelas dari pelaku usaha UMKM mungkin menjadi pelaku usaha yang lebih bagus lagi. Terima kasih Pak Ari atas penjelasannya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih ya. Terima kasih Pak.